Kamu korban Korban. di tempat ini. Tak lama Kamu korban Korban. di tempat ini. tak mampu dipungkiri, penelusuran kami malam ini mendapat banyak gangguan. Seakan rumah yang terlihat tua dan biasa ini diselimuti hawa angker dan misteri. Bahkan ternyata keangkeran rumah ini sudah ada semasa aktif di tangan pemilik pertama. Ini di tahun 2000-an kebetulan kru syuting di sini nge-base camp, sempat nge-base camp. Nah itu bisa bilang seminggu 3 kali bagian make up itu kesurupan. Lantas apakah gangguan dan aura mistis yang menyelubungi area ini berkaitan dengan sosok Mary dan sejarah yang tak terungkap di rumah ini? Jadi Fasya, percaya nggak percaya pada saat ini masih menjadi tempat bekerja dengan masih ada yang menghuni. Ketika ada orang yang datang ke tempat ini untuk buang air kecil atau mandi, ketika mereka mengambil air, itu sering banget dari mereka yang seperti ada suara ketukan, tapi bukan kena tembok, bukan kena ini, melainkan mengenai satu sosok bagian anggota tubuh. Sosok itu benar-benar ada di bawah air. Jadi kejadian atau sawan itu bukan cuma dari anak kecil. Ketika manusia normal, orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan seperti aku dan Kananda mengalami hal tersebut, itu bisa bikin sakit. Dan tempat ini menjadi salah satu titik di mana sebenarnya seringkali adanya aktivitas. Jadi seolah-olah tempat ini terus-terusan ada orang mandi. Saya kira teman saya yang tukang potong rumput, panggil-panggil dia nggak nyaut. Orang mandi biar tuh kan. Saya buka, dorong pintu, kering bang. Ada orang seperti, maaf ya, tapi di daerah ini itu ada orang yang seperti menyalakan keran air seperti dipakai untuk wudhu, tapi pas dibuka pintunya nggak ada siapapun. Oke, sebentar Kak Frisly. Tadi Kak Frisly bilang kalau ada yang mengambil air itu Ya. seperti kena sesuatu ya ininya. Itu tuh di mana Kak Frisly sosoknya? Nih, Oh. Jadi- Dan disinilah puncak ketakutan aku muncul. Nggak tahu kenapa ya, tapi pada saat masuk ruangan ini tuh bener-bener hawanya beda. Terus juga pada saat Kak Frisly ngejelasin tuh kebayang aja di pikiran aku tentang sosoknya. Jadi kayak, wah di titik inilah aku udah mulai takut banget. Itu apa, gayungnya itu kayak pada saat mengambil itu kayak kepentok. iya, kepentok-kepentok. Dan itu kalau emang dia lagi nggak apes, mungkin dia nggak lihat. Betul. Tapi Kalau kalau lagi yang lihat, apes, dia melihat sosoknya. ada di bawah air, itu ada anggota tubuh manusia bagian atas. Berarti bisa sampai menampakkan. Menampakkan. sosoknya. Oke, tapi alasan sosok ini mengganggu sampai seperti itu tuh apa Kak Frisly? Lagi-lagi karena memang adanya bentuk kiriman atau persaingan untuk orang-orang yang mencari kedudukan. Betul banget. Oke, terus sekarang sebelum Sosoknya mengambang dan terbang. Kalau menurut aku kayaknya kita pindah deh, nggak di sini aja yuk. Soalnya mulai bau dan nggak enak banget. Kami pun mencoba keluar dari ruangan sempit ini hingga lagi dan lagi, dan Ananda bergegas bergerak cepat ke arah belakang rumah kembali. Tolong buatkan api. Tolong dibuatkan tabunan api di sini. Entah apa yang akan coba dilakukan oleh Den Ananda, namun nampaknya sosok astral yang pertama ditemui mencoba menunjukkan sesuatu melalui media api. Tim minta night vision, tim. Oke pemirsa, sekarang Kananda sedang berkomunikasi dengan salah satu sosok di pohon sana yang memang cara berkomunikasinya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Aku pun masih belum tahu kenapa.
Kananda, aduh. Dan tiba-tiba Kananda komunikasi lagi dengan salah satu sosok di tempat ini yang mengarahkan kami ke salah satu pohon. Terus kayak Kananda tuh minta api dan jujur aku masih nggak tahu penjelasannya apa dari Kananda. Cuma Kananda langsung lari ke arah api itu dan tiba-tiba Kananda narik pusaka dan wah aku nggak ngerti sama sekali sih. Benar saja sesuatu berhasil ditarik oleh Den Ananda dari kobaran api yang diacak-acak dengan tangan kosong. Itu air Kananda. Ya, Pak Visi. Tadi saya pada saat di dalam sempat ada yang komunikasi. Dia menunjuk ke sini, ke pohon ini. Dan tadi ada api. Api itu adalah untuk mewujudkan sesuatu yang ada, benda yang ada di sini. Dan ini yang Kamera error. Seketika salah satu kamera mengalami gangguan. Gak apa-apa. Mati sendiri tadi, sempat mati sendiri, lumayan lama. ya nggak apa. Jadi emang Itu emang gangguan dari sosok juga Kananda. ya, jadi emang teknologi itu bisa diganggu pada saat kita pengambilan pusaka karena energinya pusaka itu sangat besar ya. besar sekali. Jadi membuat yang camp teman-teman tim juga keganggu ya atas campnya itu. Nah, kembali lagi. Jadi pusaka ini ketanam. Ini adalah apa bahasanya bendanya dan wujudnya itu ada di awal tadi kita ketemu pas ya. Oh, sosok yang pertama kali kita temui. Iya, jumpa. Tadi sosok awal yang jumpa itu ini bendanya ada di sini pas ya. Oh, berarti memang sengaja ditanamkan di sini bendanya. Ya, itu. Nah, Terus Kananda kenapa tadi harus pakai api? jadi api itu supaya api itu kan panas pas ya. Ya. Panas. Ini sangat panas juga. Makanya saya minta untuk daun dan saya minta untuk yang minuman yang sangat dingin sekali. Karena untuk mewujudkan suatu benda atau pusaka itu kita lihat dulu apa nih bendanya dan gimana teknik untuk pengambilan pusakanya itu pas ya. Metodenya seperti apa? Kenapa? Ya. Emang tadi pada saat kita komunikasi kayak ada sosok di situ Visi ya. Nah itu jelas. Ya. Di atas itu. Mary. Hah? Kak boleh ini sambil dibawa? Mary. Fasya, ke atas cari tangga yuk. Perhatian kami buyar. Sosok astral menyerupai perempuan yang mungkin disinyalir merupakan Mary sekilas berada di lantai 2. Visi, awas dulu Visi. Hah? Pegang dulu Fasya. Tolong bantu pegang saya. Kamu jangan naik dulu Visi. Sesuatu seketika menghentikan langkah kami untuk menuju ke lantai 2 dan bertemu dengan sosok Mary. Wah kayaknya kali ini semuanya mencoba mengeluarkan intensitas mereka untuk berkomunikasi. Aman kak? Visi, masa? Aduh, Kananda! Lagi dan lagi, sinyal gangguan kembali dirasakan oleh Den Ananda meski kali ini entah sosok apa yang coba memberi gangguan. Kananda! Fasya hati-hati, Fasya. Butuh. Tim minta air, tim. Ayo apapun. Astagfirullahaladzim. Ya.
Tunggu, nanti saya akan komunikasi ke sana. Ya, jadi pada saat Visi mau menjelaskan sosok yang wanita yang tadi itu, tiba-tiba di ketangga itu ada sosok hitam tinggi dengan berbulu lebat sekali, Fasya. Yang biasa kita temuin, dia ingin kayak menjambak kepalanya Visi kayak ini. Saya coba, Visi tahan dulu, Fasya. Saya coba untuk komunikasi dan dia ada kesimpulan itu. Tunggu, berarti benar kalau dari tadi kenapa kita nggak ketemu sama sosok Ya. yang di atas itu karena mereka semua nutupin. Betul. Nutupin. Maksudnya? Mereka kayak nggak mau Nggak kalau mau kita, keungkap. iya kita menjelaskan tentang perempuan. Dan ini mungkin sosok yang dari tadi dan mungkin juga masyarakat ketahui mengenai Mary. Oke ya. Ya dulu kan waktu zaman SMP gitu ya, saya pernah tinggal di sini, ya kan. Itu dan pernah tinggal di kamar atas. Nah di kamar atas. Ya itu, tapi memang bukan saya sendiri, teman saya sendiri itu yang lihat yang penampakannya cewek pakai baju putih. Boleh kita lanjut atau Ayo, ke atas? Ya, ke atas saya. Pelan-pelan. Hati-hati. Penelusuran pun coba kembali kami lanjutkan untuk bertemu dengan sosok Mary. Kan Anda pelan-pelan. Pelan-pelan. Please, nggak hilang, please. Ayo, Fasya. Ayo cepat, Fasya. Wow. Oh. Assalamualaikum. Pada saat aku masuk ke ruangan itu tuh hawanya langsung beda banget. Itu aku kaget banget sih karena ya aku nggak tahu kan si sosok Mary ini sosok siapa, apakah dia kuat. Cuma ya tiba-tiba pada saat aku masuk ruangan itu langsung beda ruangannya. Sini kan Anda, aku nggak mau di samping sosok itu. Oke. Sebenarnya kayaknya mungkin ini aku juga nggak tahu ya, tapi sosok ini memberikan gambaran bahwa dia dari tadi tuh memantau kita. Dia tuh tahu alasan kedatangan kita, alasan kenapa Fasya juga mencari tahu mengenai sosok tersebut. Ada satu sosok perempuan memakai pakaian blus hanya seperti selutut aja, tidak ketat. Dia menyender ke belakang sini dan terus-terusan seperti ini. Memberikan gambaran Seperti ketakutan. iya. Tangan yang terus-terusan mencakar bagian lututnya Mary. Korban. Dia cuma bilang saya korban. Itu terus berulang kali. Sosoknya saat ini di sini, percaya nggak percaya ini panas banget, Fasya. Iya. Itu sangat panas. Sosok perempuannya rambutnya tidak terlalu panjang, hanya sepunggung belakang sini, berwarna hitam pekat dengan alis yang tebal. Menurutku dia sangat manis. Usianya juga sekitar sama dengan aku. Iya. 25 tahun. Kamu korban di tempat ini. Kakak mungkin bantu handle. Iya. Oke. Apa semua barang-barang ini juga? Iya. Menandai. Dia memberikan tanda. Fasya, daun-daun ini nggak mungkin bisa masuk ke dalam Iya. ruangan sejauh ini. Logikanya. Iya, ada di sana. Hanya ada beberapa daun yang memang dia menunjukkan keberadaannya. Sebenarnya aslinya aku yakin dia bukan di kamar ini. Tapi mungkin terhalang sama beberapa sosok yang dari tadi berkomunikasi sama Kananda dan juga kita.
Sosok itu seolah-olah menutupi dan gak mau kalau misalnya kita lebih tertarik terhadap sosok ini. Ya. Tapi aku masih belum ngerti. Karena yang aku dengar dari omongan warga sekitar adalah sosok Mary, sosok yang mengganggu di tempat ini. Dia barusan ngeliat ke kamu pada saat kamu bilang mengganggu. Aku coba untuk flashback. Assalamualaikum. Gak apa-apa kamu pegang tangan aku. Oke, pemirsa. Sekarang Kak Frisly sedang berkomunikasi dengan sosok Mary, sosok yang kami cari sejak awal. Sakit. Mengharapkan bantuan. Fasya, justru dia nggak ngeganggu, tapi ketika dia menunjukkan secara fisik mungkin ke orang-orang pekerja di sini, maaf tapi ya, dia adalah, bisa aku bilang orang yang tidak tahu menahu terhadap apapun, tidak tahu apapun. Dia hanya ikut berkumpul dengan orang-orang yang seharusnya dia percayai. Dia ingin diperkosa. Dia ingin diperkosa, tapi untuk dia tetap menjaga karena dia diancam secara beramai-ramai, dia justru dengan tegas dan lantang ngambil pisau, senjata tajamnya, ke leher bagian sininya dia. Karena dia nggak mau kalau, maaf tapi sampai dia dilecehkan. Jadi dia menolak kejadian itu. Tapi memang ketika dia menunjukkan secara fisik, dia akan seperti ini dan berjalan merangkak cepat. Benar-benar dia berjalan merangkak cepat. Sesaat sedang berkomunikasi, Frisly dan Den Ananda seakan ditinggalkan oleh sosok tersebut hingga kami mencoba mencari kembali sosok Mary. Kak, tahan. Tahan nggak mungkin di situ. Fasya, aku harus cari dulu. Ayo. Mary, assalamualaikum. Mary, gak ada di sini juga. Coba kamu lihat sana, Dek. Gak ada, Kak. Gak ada. Itu bukan. Bawah. Itu bukan Di sih. bawah. Fasya, Ananda. Kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah. Tunggu. Itu bukan kamuflase kan? Bukan. Itu dia. Itu dia. Ayo, cepet. Kasih. Lantas, apa yang akan sosok Mary ungkap kepada kami sehingga penelusuran ini tuntas? Fasya. Ya. Keberadaan sosok Mary belum tuntas kami ungkap sehingga kami pun mencoba menghampiri sosok tersebut. Assalamualaikum. Sebentar, Fasya. Kenapa kamu malah pindah dari sana? Oke, yang pertama, salah kalau kita menyebut dia Mary. Karena namanya bukan Mary. Siapa namanya? Mentari Anika Putri. Jelas banget Mentari Anika Putri. dia kelahiran 90. Dia sekarang ngasih tahu kayak bentuk kita untuk jangan berisik. Dia melihat ke arah sana. Ternyata pada saat kejadian di mana tadi aku menceritakan mengenai korban, mengenai eksekusi yang disengajakan, dia mempunyai sahabat, dia mempunyai saudara yang memang tinggal bersama di satu rumahnya. Sering banget kalau kumpul itu di bagian depan itu. Sekarang jadi komplek di bagian depan. Itu adalah tempat berkumpul biasanya. Tapi pasti yang sedihnya adalah alasan kenapa dia marah.
kenapa dia menunjukkan diri sebagai sosok yang mengerikan dan mungkin kadang mengganggu menurut masyarakat. Karena sebenarnya dia nggak mau kalau dia dibilang dia itu sosok yang jahat, dia itu sosok yang memang ada dari tempat ini, dia itu sosok yang mengganggu, dia tuh nggak mau, Fasya. Dia adalah orang yang mempertahankan kehormatannya. Dia nggak mau kalau misalnya dia dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Dan dia memilih kayak mungkin pada saat itu perasaan kalut, perasaan takut yang besar. Bener-bener dia takut banget, setakut itu. Dia sekarang lagi meluk aku di belakang. Dia ngasih pelukan yang bener-bener hangat. Pelukan yang jelas banget kalau dia hanya ingin tenang. Sosok ini di belakangku. Dan sosok perempuan ini, Mentari Anika Putri, adalah korban. Menurutku ini sama aja kayak pembunuhan. Dan mayatnya itu dibuang di sini dan ditemukan. Jadi orang tuh taunya kayak ya udah pembunuhan tanpa sebab, gak tahu penyebabnya apa. Atau pelakunya siapa? Padahal ini tuh bener-bener direncanain, Fasya, kayak dijebak. Dia terus-terusan ngerasain takut sampai dia meregang nyawa. Yang dia ingat cuma orang tua. Dia masih bisa menjaga kesuciannya sampai dia meninggal. Dia gak mau sampai ada kejadian itu lagi. Dan saat ini dia meminta doa dari kita. Adanya uji berani pada malam hari ini karena memang Kananda pun sudah menarik pusaka ya sekali lagi, yang dimana berarti makhluk-makhluk negatif di tempat ini sudah ada di dalam pusaka ini. Aku harap setelah penelusuran ini sudah clear antara sosok Mary ataupun simpang siurnya tentang tempat ini. Kalau boleh aku tambahkan sedikit ya. Kesan angker terhadap wilayah ini memang mungkin terbentuk karena yang tadi aku bilang sempat adanya jalur seperti petilasan dan juga jalur pembuangan yang memang mungkin sudah dijadikan seperti perumahan dan sebagainya. Itulah yang membuat mereka berdatangan untuk mengisi kekosongan dari rumah ini. Dan menurutku lagi-lagi ternyata sosok Mary yang dari tadi kita cari, keinginannya simpel, hanya ingin dibantu, disempurnakan oleh kita-kita yang masih mempunyai agama, kita-kita yang mungkin saat ini mencoba secara jelas untuk berinteraksi. Aku minta tolong kita rame-rame juga Mendoakan. iya, baca doa Al-Fatihah untuk almarhum. Kita doa dulu yuk bareng-bareng semuanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Akhirnya penelusuran kami pun tuntas dengan mengirimkan doa kepada sosok Mentari yang disinyalir merupakan korban dari kasus yang telah lama terjadi. Oke, dan mungkin pesan terakhir aku juga untuk pemirsa semua di rumah yang sedang menonton acara ini, agar bisa memilah atau memilih, mungkin positifnya bisa diambil ya Kak Frisly dari penelusuran pada malam hari ini, karena jujur aku sendiri pun menjadi dapat ilmu lagi dari penelusuran malam hari ini. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.